Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Link Awakening semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa tolong dibantu untuk tekan tombol like. Bab 791 sampai 795. Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke ruang konferensi, Gu Yanzheng tersipu. Sebagian besar wartawan yang menunggu di aula rilis datang ke sini pagi-pagi sekali karena kemarin mereka mengabarkan bahwa mereka akan mengadakan rapat dewan hari ini dan menggunakan media untuk merilis berita bahwa kakak laki-laki mereka sakit kritis. Mereka ingin mendapatkan berita besar tentang penggantian ketua grup Gu, sehingga Gu Yanzheng juga dapat menggunakan perhatian media saat ini untuk menyebarkan popularitasnya. Guyan awalnya ingin mereka melaporkan kemenangan besarnya di Dewan Direksi, sehingga setelah tengah hari, media dapat mengumumkan kepada dunia luar bahwa posisi ketua perusahaan Gu telah berpindah tangan dan dia akan menjadi ketua berikutnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa semua yang dia lakukan akhirnya akan memenuhi kakak laki-lakinya. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa begitu kakak tertuanya muncul di konferensi pers dengan wajah merah, semua wartawan media yang mengira dia akan mati akan terpesona di tempat. Dan setelah dia mengumumkan bahwa dia telah memperoleh 51% hak suara, wartawan media pasti sangat terkejut sehingga tidak ada yang ditambahkan, bukan? Pikiran berpacu di benaknya, dia menghela nafas diam-diam. Mungkin, ini adalah takdirnya. Awalnya, kemampuan dan keterampilannya lebih buruk daripada kakak tertuanya. Jadi dia ingin memanfaatkannya, tetapi dia tidak menyangka kakak tertuanya akan memiliki tuan muda dari keluarga Ye di sampingnya, dan yang lebih ajaib lagi adalah dia sembuh dari penyakit seriusnya dalam semalam. Tampaknya satu-satunya hal yang cocok untukku adalah mengikutinya dengan cara yang membumi sebagai pelapis. Nyatanya, Guyan adalah orang yang cerdas. Dia telah mempertimbangkan banyak hal dengan sangat komprehensif, dan dia hanya gemetar terakhir dari kesuksesan. Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya, Ye Chen masih mengaduk-aduk situasi di belakang punggungnya. Jika bukan karena Ye Chen, tidak peduli seberapa baik Gu Yanzhong menyusun strategi, menyeret tubuhnya yang sekarat, dia tidak akan dapat mengalahkan aliansi antara dia dan Gu Yangang, dan bahkan keselamatan istri dan putrinya tidak akan terjamin di masa depan. Namun, Guyan dapat melihat situasi dengan jelas pada waktunya, dan segera menyerahkan rencana awal untuk menghentikan kerugian. Dia juga dapat melihat bahwa orang ini setidaknya nomor satu. Jika itu adalah jenis yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas, dan masih keras kepala menolak ketika akan mati, itu akan segera menjadi sunyi sepi. Saat ini, Gu Yanzhong sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Penampilan Ye Chen tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi juga menyelamatkan istri, putrinya, dan karirnya. Menurutnya, kebaikan ini, meski seumur hidup, dia tidak akan bisa membalas semuanya, jadi dia hanya bisa habis-habisan selama sisa hidupnya. Jadi, dia mengambil tangan Ye Chen dan berkata kepadanya dengan suara rendah, "Chener, jika kamu tidak ingin kembali ke keluarga Ye di masa depan, datanglah ke grup Gu, paman akan mengatur untukmu posisi wakil ketua. Aku hanya punya satu anak perempuan, dan semuanya di masa depan akan menjadi milikmu." Apa yang dikatakan Gu Yanzhong tidak sopan, tetapi dari hati. Dia merasa putrinya akan menikah dengan Ye Chen, dan Ye Chen adalah menantunya. Jika dia tidak kembali ke keluarga Ye, maka keluarga Gu akan menjadi miliknya di masa depan. Meskipun dia berpikiran terbuka, dia juga merasa bahwa jika putrinya menikahi Ye Chen, dia harus menjadi pengurus rumah tangga yang baik. Ye Chen dan ayahnya Ye Changning adalah dermawannya. Selama Ye Chen dapat memberikan kebahagiaan seumur hidup kepada putrinya, dia bersedia memberikan semua asetnya sebagai mas kawin putrinya. Ye Chen secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai calon menantunya, atau bahkan setengah dari putranya. Tapi saya tidak bisa menghadapi hal semacam ini. Jadi saya berkata dengan serius, "Paman Gu, saya belum punya rencana untuk kembali ke Yanjing. Biarkan saya mempertimbangkan masalah ini." Gu Yanzhong tidak bersikeras, mengangguk dan berkata, "Singkatnya,
kapan saja dan dalam keadaan apapun, jangan melihat pamanmu. Rumahku adalah rumahmu. Ye Chen mengangguk dengan sungguh. Sungguh, karena konferensi pers akan diadakan, dan Ye Chen tidak ingin tampil di depan kamera, maka Ye Chen, di bawah pengaturan sekretaris Gu Yanzong, duduk di auditorium konferensi pers sebagai tamu biasa terlebih dahulu. Semua kamera diarahkan ke mimbar konferensi pers, jadi dia tidak perlu khawatir tampil di TV. Saat Ye Chen duduk di auditorium, seluruh aula pelepas liaran sudah penuh sesak. Media besar telah mengirim wartawan satu demi satu, menyiapkan senjata panjang dan meriam pendek di sini, menunggu grup Gu merilis berita penting. Saat ini, dunia luar tidak mengetahui berita kesembuhan Gu Yanzong. Semua orang mengira Gu Yanzong sudah sakit parah dan mungkin tidak bisa menghadiri rapat dewan hari ini. Namun, mereka mengharapkan Gu Yanzong muncul, sebab, sebagai insan media, mereka senang menangkap beberapa topik yang bisa menarik perhatian. Jadi mereka berharap bisa menangkap adegan senja heroik Gu Yanzong, dan kemudian menambahkan beberapa kata provokatif ke dalamnya. Ini akan menjadi berita utama yang tepat. Bahkan, sudah ada yang memikirkan judul beritanya. Misalnya, The End of an Era, dan Lian Po sudah tua. Dapatkah ketua baru grup Gu membalikkan keadaan? Sekarang mereka hanya menunggu Gu Yanzong yang sakit parah terhuyung-huyung masuk dari tempat konferensi, atau bahkan didorong oleh seseorang di kursi roda. Pada saat ini, staf di tempat mengambil mikrofon dan berkata, "Semua yang hadir, harap diam. Ketua kami akan segera datang." Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk tempat tersebut. Kamera dan kamera video telah menemukan sudutnya, dan memasukkan seluruh pintu masuk ke jendela bidik. Semua orang menunggu saat pintu terbuka dan Gu Yanzong muncul. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dari luar ke dalam. Orang pertama yang turun tangan adalah sekretaris Gu Yanzong. Orang kedua yang turun tangan adalah Gu Yangang. Yang ketiga adalah Gu Yanzeng. Saat dia melihat Gu Yanzeng, suara daun jendela di tempat kejadian sudah mulai terdengar. Karena semua orang tahu bahwa dia adalah anak kedua dari keluarga Gu, dan juga ketua grup Gu, penerus yang tidak perlu dipersoalkan. Gu Yanzong sakit kritis, jadi dia mengambil alih ketua baru kerajaan bisnis triliunan dari Gu Yanzong. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di belakang Gu Yanzeng, tidak ada bayangan Gu Yanzong, melainkan seorang pria paruh baya yang tinggi dan kuat yang hampir 10 tahun lebih muda dari Gu Yanzeng, dengan wajah merah. Media di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya?" Tidak heran mereka tiba-tiba tidak dapat membantu Gu Yanzong. Dalam beberapa tahun terakhir, citra Gu Yanzong di depan media semakin tua. Selain itu, setelah Gu Yanzong sakit parah, beberapa media diam-diam mengambil fotonya di rumah sakit luar negeri. Dia memang sangat kuyu. Pada usia 50 tahun, dia terlihat setidaknya berusia 60-an. Oleh karena itu, tiba-tiba melihat Gu Yanzong yang tampaknya berusia 40 tahun, tidak ada yang bisa beradaptasi dengan kontras yang tajam ini, dan wartawan media bukanlah kerabat di sekitar mereka, jadi wajar jika mereka tidak dapat langsung mengenalinya. Setelah Gu Yanzong masuk, seseorang dari wartawan media berseru, "Saya pergi." Yang berjalan di belakang benar-benar ketua Gu Yanzong. Setelah seruannya, seseorang langsung bertanya, "Omong kosong, Gu Yanzong akan mati." "Oke." Orang pada akhirnya terlihat berusia 40 tahun. "Bisakah dia sendirian?" Reporter itu berkata dengan tegas, "10 tahun yang lalu, saya mewawancarai ketua Gu, dan dia terlihat seperti ini pada waktu itu." Ketika para wartawan mendengar ini, semua orang mulai melihat Gu Yanzong saat ini dengan serius lagi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda memang masih bisa melihat bayangan Gu Yanzong sebelumnya, dan Anda bisa melihat bahwa fitur wajah dan temperamennya milik orang yang sama. Jadi semua orang bisa yakin bahwa pria berusia 40-an ini adalah Gu Yanzong. Sekarang,
Seluruh adegan gempar, tidak ada yang bisa mengerti mengapa Gu Yanzong, yang dikatakan sakit kritis di berita utama pagi ini, sekarang begitu energi dan berseri-seri. Oleh karena itu, setiap jurnalis foto mengunci lensa mereka dengan kuat pada Gu Yanzong, dan suara Rana di tempat kejadian membuat heboh. Saat ini, media jaringan menyiarkan konferensi pers secara langsung dan serentak di internet melalui peralatan di tempat. Saat mayoritas netizen melihat wajah berseri-seri Gu Yanzong, saham beberapa perusahaan terdaftar grup Gu yang sudah jatuh hingga batasnya langsung mengendur. Apa yang disebut drop limit berarti bahwa setelah harga saham turun menjadi 10%, tidak diperbolehkan untuk terus turun, mengakibatkan sejumlah besar pesanan penjualan menyegel harga terendah dan mencegah kenaikan harga saham. Faktanya, dalam hal ini, jika seseorang mengambil semua pesanan penjualan yang disegel pada batas harga, stok secara otomatis akan membuka batas tersebut. Yang paling sensitif di pasar saham adalah broker dan institusi. Ketika mereka menyadari bahwa Gu Yanzong terlihat seperti orang normal, mereka segera menyadari bahwa berita pagi ini pasti berita palsu. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, mereka percaya sepenuhnya bahwa harga saham grup Gu akan segera naik. Saat ini, jika Anda menghabiskan semua pesanan penjualan dengan harga batas, Anda dapat membeli bagian bawah dengan harga terendah. Jika stok dapat naik melawan tren di masa depan, naik dari batas ke bawah hingga batas atas, maka institusi perburuan terbawah akan dapat merebut kenaikan 20% dalam satu hari. Misalnya, harga saham awalnya 100 yuan, tetapi berakhir pada batas harga 90 yuan. Saat ini 10.000 orang melakukan pemesanan jual dengan harga 90 yuan. Jika Anda membeli bagian bawah dari harga 90 yuan, harga saham naik kembali menjadi 100 yuan, dan kemudian terus naik hingga batas harian 110 yuan. Itu setara dengan kenaikan dari 90 yuan menjadi 110 yuan dalam waktu singkat. Sejumlah besar institusi mengumpulkan dana dengan panik, dan harga saham telah naik jauh setelah membuka batas. Pada saat ini, Gu Yanzong datang ke kursi depan, berdiri di tempat dan melambai kepada para reporter, lalu berjalan ke atas panggung dengan anggun dan duduk di tengah mimbar. Di depannya, ada mikrofon dan plat namanya, dengan 6 kata tertulis di atasnya, Ketua, Gu Yanzong. Setelah duduk, Gu Yanzong tersenyum ke mikrofon dan berkata dengan tegas, "Pertama-tama, atas nama Gu Corporation dan Dewan Direksi Gu Corporation, saya ingin berterima kasih kepada semua teman media karena telah datang ke konferensi pers ini meskipun jadwal mereka sibuk." Semua pemegang saham Gu Corporation mengikutinya dan bertepuk tangan. Setelah itu, Gu Yanzong berkata lagi, "Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa jawaban sederhana dan ringkas untuk beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian teman-teman dari media, serta pemegang saham dan investor." Semua orang tidak menyangka bahwa Gu Yanzong akan langsung ke pokok permasalahan setelah kalimat yang sopan, dan mereka mau tidak mau duduk tegak dan mendengarkan dengan cermat. Gu Yanzong berdeham, dan berkata dengan suara nyaring, "Masalah pertama adalah masalah kesehatan pribadi saya. Saya memang memiliki beberapa masalah dengan tubuh saya sebelumnya, tetapi sekarang tubuh saya telah pulih sepenuhnya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas. Semua orang tahu bahwa yang didapat Gu Yanzong adalah kanker pankreas, dan itu sudah dalam stadium akhir. Penyakit ini dikenal sebagai kanker dengan angka kematian tertinggi, dan tidak mungkin bisa disembuhkan dengan baik. Sekarang, Gu Yanzong berkata bahwa dia telah pulih sepenuhnya, yang benar-benar membalikkan pemahaman semua orang tentang penyakit ini. Namun, melihat wajah bercahaya Gu Yanzong sekarang, sepertinya dia tidak sakit parah. Mungkinkah tidak ada keajaiban medis? Saat ini, Gu Yanzong melanjutkan, "Pertanyaan kedua, jika Anda tidak percaya bahwa tubuh saya telah pulih sepenuhnya, maka setelah konferensi pers, saya akan pergi ke rumah sakit Xiehe untuk CT scan seluruh tubuh, dan kemudian saya akan mengumumkan hasil pemindaian ke semua media dan publik." Dengan kata-kata Gu Yanzong,
tidak ada yang meragukan kondisinya. Sebab, CT scan seluruh tubuh dapat menemukan segala jenis tumor, bahkan karsinoma in situ stadium awal dapat ditemukan dengan sangat baik. Jika Gu Yanzong belum pulih, dia tidak akan pernah berani menerima pemeriksaan seperti itu. Semua orang tidak bisa menahan rasa takjub. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan penyakit super terminal seperti kanker pankreas dapat menghasilkan keajaiban seperti itu. Ini mengingatkan orang pada Jobs jenius yang meninggal muda beberapa tahun yang lalu. Penyakit yang sama, mengapa Jobs tidak seberuntung itu? Jika Jobs masih hidup, mungkin dia bisa membawa lebih banyak inovasi dan perubahan bagi umat manusia. Kemudian, Gu Yanzong berkata lagi, pertanyaan ketiga, setiap orang pasti sangat prihatin dengan pengaturan posisi ketua perusahaanku. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa saya, Gu Yanzong, dan dua pemegang saham lain dari perusahaanku, Gu Yanzeng dan Gu Yangang, menandatangani perjanjian pengalihan hak suara beberapa menit yang lalu. Pemegang saham Gu Yanzeng dan Gu Yangang telah secara permanen mengalihkan semua hak suara yang sesuai dengan saham di bawah nama pribadi mereka kepada saya. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Mereka sudah menanyakan tentang perselisihan antara saudara keluarga Gu dari berbagai tempat. Mengetahui bahwa Gu Yanzeng dan Gu Yangang telah membentuk aliansi untuk menangani kakak tertua mereka, dan mereka juga bersatu dengan pemegang saham lain untuk menangani mereka bersama, kakak laki-laki. Semua orang masih menunggu untuk melihat pertarungan keluarga besar, tetapi mereka tidak berharap ketiga bersaudara itu mencapai kesepakatan seperti itu untuk menyatukan saudara. Gu Yanzeng dan Gu Yangang secara permanen mengalihkan hak pilih mereka kepada kakak tertua mereka Gu Yanzong. Bukankah ini berarti mereka akan selalu mematuhi Gu Yanzong? Bagaimana dengan saudara yang saling berkelahi? Bagaimana dengan perang warisan? Semua wartawan yang hadir merasa sangat tertekan. Seolah-olah semua orang telah membeli biji melon dan minuman dan duduk di depan TV dan bersiap untuk menonton drama Gongdou. Tetapi ketika saya menyalakan TV, saya menemukan bahwa semua permaisuri, selir, dan bangsawan di harem dikelilingi oleh ratu, dan semua orang memiliki hati yang sama dengan ratu. Bagaimana bisa ada pertempuran terbuka dan rahasia? Bagaimana bisa ada hidup dan mati? Bagaimana bisa ada hati yang membunuh? Sebagai pihak-pihak yang berkepentingan, tentu saja merupakan solusi yang paling hemat biaya untuk bekerja sama mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Tapi sebagai penonton, adegan seperti ini sangat membosankan. Bahkan bisa dikatakan sangat mengecewakan. Hampir segera setelah komentar dominan Gu Yanzong, harga saham, yang masih terus naik tak lama setelah membuka batas, tiba-tiba melesat ke batas dengan keras, seperti roket. Sejumlah besar institusi dan investor retail menatap konferensi pers melihat ini. Mereka segera memiliki kepercayaan penuh pada grup Gu, dan tingkat optimisme tentangnya bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelum Gu Yanzong tidak sakit. Oleh karena itu, semua orang mulai mati-matian membeli semua saham perusahaan terdaftar yang terkait dengan grup Gu yang dapat dibeli di pasar, dan harganya ditarik ke batas harian sekaligus. Dalam sekejap mata, harga saham berbalik tajam, meledakkan seluruh lingkaran keuangan sekaligus. Alasan mengapa semua orang begitu optimis tentang grup Gu bukan hanya karena Gu Yanzong terlihat sangat sehat, tetapi juga karena hak suara Gu Yanzong di grup Gu telah mencapai 51% dari total kepemilikan. Sebelum itu, tiga saudara Gu bersama-sama memegang 51% saham dan hak suara, meskipun Gu Yanzong sendiri yang memegang setengahnya. Jika dia ingin menerapkan keputusan dewan direksi, dia harus meminta dua saudara lainnya untuk memilihnya, atau membiarkan beberapa pemegang saham kecil lainnya yang bersama-sama melebihi rasio kepemilikan saham Gu Yanzeng dan Gu Yanzong memilihnya. Sekarang, tidak lebih, dia telah sepenuhnya menyadari tujuan dari satu orang yang berbicara dan satu orang menjadi master. Mulai sekarang, kendalinya atas grup Gu akan naik ke ketinggian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini semakin memperkuat kepercayaan pasar dan pemegang saham di Gu Yanzong. Memiliki kepercayaan padanya,
jadi tentu saja dia juga memiliki kepercayaan pada grup Gu. Begitu Anda memiliki kepercayaan pada perusahaan, Anda memiliki kepercayaan diri untuk memegang saham perusahaan tersebut. Akibatnya, harga saham meroket, para wartawan masih ingin mengejar wawancara, tetapi petugas keamanan di tempat kejadian segera menghentikan semua wartawan, dan berkata dengan sopan, "Maaf, ketua tidak menerima wawancara tambahan." Ye Chen berdiri, dan sekretaris Gu Yanzong telah tiba, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, ketua mengatakan bahwa ada lebih banyak perhatian media, izinkan saya membawa Anda melalui pintu keluar lain." Ye Chen mengangguk, mengikuti sekretaris itu beberapa langkah, dan datang ke kantor Gu Yanzong. "Oke, sekarang aku bilang lari, mereka semua harus lari. Jika mereka tidak lari, mereka harus lari untukku, bahkan jika mereka mengambil cambuk." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan memberi selamat kepada Paman Gu sebelumnya karena telah memimpin keluarga Gu ke tingkat yang lebih tinggi." Keluarga Su adalah pertarungan antara dua naga. Perbedaan kekuatan keduanya memang tidak terlalu besar, namun keluarga Su tetap mengalahkan keluarga Ye. Padahal, di tahun-tahun awal, kekuatan kedua perusahaan tersebut bisa dikatakan hampir sama, dan berada dalam kondisi berjalan beriringan. Jika Ye Changning tidak mati muda di usia muda, keluarga Ye mungkin sudah melampaui keluarga Su di bawah kepemimpinannya. Tapi justru karena kejatuhan Ye Changning yang jenius, keluarga Ye tidak memiliki penerus, jadi mereka secara bertahap ditarik oleh keluarga Su. Namun, Gu Yanzong percaya bahwa jika Ye Chen datang untuk mewarisi keluarga Ye dan kemudian menikahi putrinya, pada saat itu, Ye Chen akan memiliki keluarga Ye dan Gu. Bahkan di masa depan, kedua perusahaan tersebut akan dapat melakukan merger secara mendalam. Dengan cara itu, Ye Chen akan menonjol di seluruh dunia bisnis. Namun, dia tidak tahu kapan Ye Chen bisa menyelesaikan semua masalah di Jinling dan kembali ke Yanjing untuk menikahi putrinya. Tapi Gu Yanzong tidak menyebutkannya, apalagi mendesaknya, tetapi memberinya tatapan penuh arti, lalu menepuk bahunya, dan berkata dengan serius, "Ayo pergi, Chener, ayo temui orang tuamu, ayo pergi ke Gunung Yeling bersama Ye." Chen berterima kasih. Dia berkata, "Sangat sulit bagi Bibi Lin. Aku harus menjadi anakku untuk mengurus hal-hal ini." Gu Yanzong melambaikan tangannya, "Kamu, Bibi Lin, seperti saudara perempuan dengan ibumu, dan ayahmu dan aku seperti saudara laki-laki, dan kami selalu menganggapmu sebagai milik kami sendiri. Jadi kedua keluarga kami adalah satu keluarga, dan tidak masalah siapapun yang mengurusnya." Iring-iringan mobil Gu Yanzong keluar dari grup Gu dengan rapi. Konvoi pertama kali kembali ke villa keluarga Gu, dan pengemudi keluarga keluar dengan Rolls-Royce hitam. Lin Wan Qiu dan Gu Qiuyi sedang duduk di mobil ini. Meskipun Rolls-Royce tampak besar, hanya ada 2 kursi di barisan belakang. Jadi mereka berempat membawa 2 mobil, dikawal oleh pengawal, dan melaju keluar kota dengan cepat ke pinggiran barat Yanjing. Yanjing dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, yang semuanya merupakan pegunungan Yanshan yang tak berujung. Yanshan terjal dan terjal, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Dari titik ini tembok besar membentang ke timur dan barat, timur ke Sanhaiguan, dan barat ke Jiayuguan. Gunung Yeling adalah gunung hijau berbentuk ingot di pegunungan Yanshan. Tempat ini awalnya jauh di pegunungan, tanpa orang dan tanpa jalan. Setelah keluarga Ye memilih untuk membangun kuburan leluhur mereka di sini, mereka membangun jalan menuju kaki gunung, dan membangun jalan berliku ke tengah gunung. Investasinya sangat besar. Di masa lalu, gunung ini dan jalan ini keduanya ditutup, karena mereka membeli hak milik dan berinvestasi secara mandiri di jalan. Kendaraan sosial lainnya dan orang-orang tidak diizinkan masuk. Iring-iringan mobil Gu Yanzong bisa masuk karena dia telah menyapa keluarga Ye sebelumnya. Saat ini, Ye Chen sedang duduk di dalam Rolls-Royce, semakin dekat dan semakin dekat ke Gunung Yeling. Dalam 10 menit atau lebih, dia akan dapat melihat orang tuanya yang telah berpisah selama hampir 18 tahun.
Meskipun Yin dan Yang telah dipisahkan, dia tetap tidak bisa menahan ketegangan di hatinya. Dia memandang Ye Lingsan dan berkata dalam hati, "Ibu dan ayah, anakku akhirnya datang menemuimu." Ye Lingsan, puncak gunung yang bisa disebut sebagai harta karun geomantik ini tidak hanya unggul bentuknya seperti ingot, tetapi juga unggul karena dikelilingi oleh sungai dengan sumber air yang terus-menerus, dan muara airnya sangat bagus. Orang dahulu menyukai gunung dan air tidak hanya dapat membersihkan segala sesuatu, tetapi juga sumber kehidupan. Oleh karena itu, air harus sangat diperlukan di tanah harta karun geomantik. Air di Gunung Yeling memang merupakan keindahan yang dibuat oleh langit. Tidak hanya pintu surga terbuka dan rumah tangga di bumi ditutup, tetapi juga sangat sesuai dengan arah keberuntungan menuju sungai dan posisi serta orientasi gunung itu sendiri. Formasi Feng Shui seperti itu dapat memastikan kemakmuran keluarga dan kemakmuran keturunan, dan yang lebih penting, dapat mematahkan situasi naga keluarga Ye sebelumnya yang terperangkap di air dangkal. Karena Ye Chen telah memahami 9 Suan Tian Jing, dia memiliki pengetahuan mendalam tentang misteri Feng Shui. Meskipun dia tidak tahu mengapa Master Feng Shui tua mengatakan bahwa naga keluarga Ye terjebak di perairan dangkal, dia dapat merasakan bahwa makam leluhur di Gunung Yeling tidak hanya diberkati dengan keturunan dan bisnis keluarga yang makmur, tetapi juga memiliki kecenderungan samar untuk terbang ke langit. Ini membuatnya takjub. Keluarga Ye benar-benar memiliki sumber keuangan yang kuat. Mereka tidak hanya dapat membeli tanah yang begitu berharga, tetapi mereka juga dapat menginvestasikan begitu banyak uang untuk membangun proyek konstruksi skala besar di sini. Pertanda geomantik tempat ini sangat bagus, dan jika keturunannya sedikit lebih kompetitif, keluarga Ye pasti akan terus makmur. Ketika mendekati kaki Gunung Yeling, Gu Yanzong mengingatkan Ye Chen, "Chener, saya akan meminta pengemudi untuk menepi, dan Anda bisa mengemudi." Ye Chen belum ingin diekspos di depan keluarga Ye. Jadi dia membuat kesepakatan dengan Gu Yanzong kemarin bahwa dia akan berpura-pura menjadi pengemudi dan asisten dan pergi untuk menyembah orang tuanya bersamanya. Jadi, dia mengangguk dan berkata, "Oke Paman Gu, saya akan menyetir." Pengemudi menepi mobil, menyerahkan kacamata hitam itu kepada Ye Chen, dan berkata, "Tuan Ye, ini untukmu." Ye Chen mengambil kacamata hitam itu dan memakainya, mengeluarkan masker sekali pakai dari sakunya, lalu duduk di dalam taksi. Pengemudi tidak tinggal di dalam mobil, tetapi pergi ke kendaraan lain yang mengikuti di belakang. Ye Chen mengemudi dan terus bergerak maju. Ketika dia mencapai dasar Gunung Yeling, menara gerbang marmer putih yang perkasa berdiri di depannya. Di bawah menara gerbang, gerbang listrik ditutup rapat, dan beberapa petugas keamanan berdiri di kedua sisi seperti penjaga. Mobil pertama berhenti di depan pos jaga, lalu konvoi berhenti satu demi satu. Secara alami, mausoleum harus senyap mungkin, tidak hanya tidak boleh bersiul, tetapi juga tidak boleh berisik. Apalagi suara mesin mobil semakin tinggi kecepatannya, semakin keras suaranya. Entah itu mobil keluarga biasa atau mobil mewah, saat putaran mesin di bawah 2500 revolusi per menit tidak akan menimbulkan banyak kebisingan. Namun jika kecepatannya dinaikkan menjadi 3000, 4000, atau bahkan 4500, kebisingan akan langsung meningkat beberapa kali lipat. Karena itu, sebagai pengemudi, Anda harus menginjak pedal gas dengan lembut. Saat ini, semua kendaraan aparat keamanan melaju ke tempat parkir di sebelah pintu masuk gedung. Hanya tersisa 2 Rolls-Royce hitam, yang di depan dikemudikan oleh Ye Chen, dan yang di belakang adalah pengemudi lain dari keluarga Gu. Pintu listrik di bawah gerbang terbuka ke kedua sisi, dan petugas keamanan memberi isyarat mengundang. Lalu Ye Chen dengan ringan menginjak pedal gas dan melaju perlahan ke gerbang. Ketika Ye Chen mengemudikan mobil ke jalan Panshan di Gunung Yeling, dia menjadi semakin dikagumi oleh ahli Feng Shui yang memilih tanah harta karun ini. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Yanshan, dan dia dapat menemukan tempat ini di antara ribuan gunung, dan kemampuannya memang sangat luar biasa.
Kedua mobil berkelok-kelok di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, dan Ye Chen berhenti memperhatikan Feng Shui. Dia sudah bisa melihat bahwa di lereng gunung, ada mausoleum besar yang dibangun dengan marmer putih. Ada kuburan leluhur keluarga Ye saat ini. Tak lama kemudian, Rolls-Royce yang dikendarainya sampai di tanah datar tak jauh di bawah mausoleum. Ini adalah tempat parkir yang dikembangkan secara khusus. Ada banyak pria kulit hitam berjas hitam berdiri di sini. Sepertinya mereka adalah petugas keamanan kuburan leluhur keluarga Ye. Semakin besar keluarga, semakin mereka memperhatikan keamanan makam leluhur. Feng Shui dari makam leluhur pasti memainkan peran yang cukup besar dalam kemakmuran dan kemakmuran keluarga teratas, seperti pembuluh darah naga kerajaan di zaman kuno, yang sangat penting. Jika musuh atau pesaing memiliki niat jahat dan dengan sengaja menghancurkan kuburan leluhur mereka sendiri, mereka akan kehilangan kekayaan sekecil apapun, dan keluarga mereka akan hancur paling buruk. Oleh karena itu, keluarga Ye mengerahkan lebih dari 100 personel keamanan secara terang-terangan dan terselubung di Gunung Yeling. Setelah setahun, biaya pemeliharaan dan keamanan makam leluhur saja akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus juta. Saat ini, petugas keamanan memandu Ye Chen, dan setelah mobil berhenti di tempat parkir yang telah ditentukan, Ye Chen segera keluar dari mobil dan pergi ke barisan belakang untuk membantu Gu Yanzong membuka pintu mobil. Di dalam mobil di belakang, Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi juga keluar dari mobil. Setelah itu, pengemudi mobil itu membuka bagasi, dan Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi dengan hati-hati mengeluarkan beberapa karangan bunga dari dalam, dan melambai kepada Ye Chen, "Xiao Liu, kemari dan bantu aku memeluk bunga." Ye Chen tahu bahwa orang yang memanggil Xiao Liu adalah dirinya sendiri, jadi dia memahaminya, dan bergegas menghampirinya, dan mengambil 2 karangan bunga dari mereka berdua. Lin Wanqiu mengeluarkan 2 ikat lagi dari dalam, dan dia serta Gu Qiuyi masing-masing memegang 1 ikat. Gu Yanzong juga melangkah maju saat ini, dan berkata kepada Ye Chen, "Ayo, Xiao Liu, beri aku banyak." Ye Chen buru-buru menyerahkan salah satu tandan itu kepadanya. Gu Yanzong menghela nafas dengan sengaja saat ini, menggosok lutut kanannya, dan berkata, "Beberapa waktu yang lalu, kemoterapi menyebabkan lutut kanan saya merasa sedikit tidak nyaman. Masih ada lebih dari 100 langkah, Xiao Liu, atau Anda dapat membantu saya?" Ye Chen secara alami mengangguk dan setuju. "Oke, Ketua Gu," penjaga keamanan berkata dengan agak malu. "Tuan Gu, ini tidak sesuai dengan peraturan Gunung Yeling. Menurut peraturan Gunung Yeling, hanya Anda, istri Anda, dan Nona yang bisa naik gunung. Bahkan aku tidak akan menemanimu. Lebih baik aku menyusahkan tuan ini untuk menunggumu di dalam mobil." Makam leluhur keluarga Ye selalu berada di bawah manajemen yang ketat. Menurut peraturan keluarga Ye, selain anggota keluarga dekat, kerabat sedara agunan harus mendapat izin dari keluarga Ye jika ingin datang ke makam leluhur untuk beribadah. Persyaratan untuk orang luar lebih ketat, harus keluarga atau individu yang memiliki hubungan mendalam dengan keluarga Ye yang diizinkan masuk. Seperti Gu Yanzong, dia dan Ye Changying adalah saudara angkat, jadi jika mereka bertiga datang untuk beribadah, mereka pasti akan disetujui. Tapi pengikutnya tidak memenuhi syarat untuk mendekati makam leluhur keluarga Ye. Dalam analisis terakhir, hanya 3 kata, tidak layak. Keluarga Ye yang dimakamkan di sini, yang ditempatkan di luar, semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang bagaimana pengemudi, pelayan, dan asisten bisa memenuhi syarat untuk beribadah. Belum lagi pelayan orang lain. Bahkan pelayan keluarga Ye dan satpam keluarga Ye di sini tidak berhak masuk ke area mausoleum. Daerah ini dibersihkan dan dirawat 3 kali sehari pada pagi, siang dan malam hari, dan bukan pembantu keluarga Ye yang bertugas membersihkan dan memelihara, melainkan kerabat agunan keluarga Ye. Tentu saja, meskipun itu adalah kerabat agunan, itu pasti seseorang dengan nama keluarga Ye. Oleh karena itu, petugas keamanan menghentikan Ye Chen, tentu saja karena alasan ini. Melihat bahwa pihak lain ingin menghentikan Ye Chen,
Gu Yanzong segera berkata, "Anak muda, saya baru saja sembuh dari penyakit serius, dan tubuh saya masih memiliki beberapa gejala sisa. Sangat sulit bagi saya untuk bergerak, jadi biarkan sopir saya membantu saya." Makam leluhur keluarga Ye Anda tidak begitu ketat sebelumnya. Saat itu, rombongan bisa menemani Anda masuk. Staf keamanan tampak menyesal, tetapi berkata dengan nada yang sangat tegas, "Maaf, Tuan Gu, ini adalah aturan baru yang ditetapkan oleh pemilik setelah kuburan leluhur dipindahkan ke Gunung Yeling, dan kita harus mematuhinya, tidak boleh melebihi. Jadi tolong maafkan aku." Gu Yanzong tiba-tiba menjadi cemas. "Saya membawa Ye Chen ke sini hanya untuk membiarkan Ye Chen memberi penghormatan kepada orang tuanya secara langsung." Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi pengemudi. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa manajemen Ye Lingsan saat ini sangat ketat. Dia tahu tentang urusan keluarga Ye, dan tahu bahwa alasan keluarga Ye memindahkan kuburan leluhur ke Gunung Yeling adalah karena nasihat seorang ahli, dan ahli itu haruslah fisiognomi lama yang dikatakan petugas keamanan. Jika permintaan dibuat oleh master fisiognomi tua, saya yakin lelaki tua itu tidak akan pernah membuka pintu belakang untuk dirinya sendiri demi feng shui-nya sendiri. Mungkinkah Ye Chen tidak bisa membiarkan Ye Chen memberi penghormatan kepada orang tuanya secara langsung hari ini? 18 tahun telah berlalu antara dia dan orang tuanya. Ye Chen juga cemas saat ini. Faktanya, sejak dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dia sudah lama tidak merasakan perasaan bingung dan bersemangat ini. "Orang tua saya dimakamkan di salah satu mausoleum megah tidak jauh dari situ. Saya hanya perlu menaiki tangga batu yang jumlahnya ratusan untuk memberi penghormatan kepada makam orang tua saya, memenuhi impian terbesar saya selama 18 tahun. Namun, jika orang-orang ini menolak untuk membiarkannya naik, dia tidak bisa membunuhnya sepenuhnya, bukan? Atau, apakah saya harus mengidentifikasi diri saya dengan keluarga Ye? Namun, meskipun itu memungkinkan dia untuk menyembah orang tuanya dengan benar, setelah itu, apa yang menunggunya adalah masalah yang sebenarnya." Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, "Biarkan dia naik." Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang lelaki tua yang rambut, janggut, dan alisnya benar-benar putih, berjalan perlahan dengan tongkat. Ketika Ye Chen melihat pria ini, dia merasa bahwa dia seharusnya berusia 100 tahun. Meskipun dia sangat tua, dengan bantuan kruk, postur berjalannya sangat stabil. Ini adalah bulan ke-12 musim dingin, dan lelaki tua itu hanya mengenakan setelan tang putih, tetapi tidak jelas bahwa dia kedinginan. Dan kruknya tampak sedikit berbeda. Ye Chen telah melihat banyak kruk orang tua, dengan kepala naga diukir di atasnya, tetapi di kruknya, ada ukiran ular sanca di atasnya. Setelah melihat pihak lain beberapa kali, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi diam, jadi, dia berkata dengan canggung, "Siang Shi tua, apa maksud pemiliknya?" Pria tua itu bertanya balik, "Apakah pemilik Anda mengatakan bahwa selama saya di sini, saya memiliki keputusan akhir untuk semuanya di sini? Apakah Anda punya pendapat?" Staf keamanan mundur selangkah tanpa sadar, dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya tidak keberatan." Bersambung.